dosa Matius 9. Jadi ajaran Yesus dan ajaran umat Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu sama. Nah, sedangkan haramnya babi Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17. Itu ajaran Yesus tuh. Begitu. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Ini saya selesai. Makasih. Terima kasih. Selamat malam Ketua RW. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana ada, Yesus nggak pernah jadi RW. Namanya RW, ngaku Yesus, mana bisa. Yesus nggak pernah jadi RW, lagi jadi Tuhan. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, saya mau Siap. tanya, Bang. Oke. Ini Bang apa? Apa itu? Kan di Alkitab itu kan Bang banyak Iya. surat-suratnya itu. Nah, yang bikin saya bingung tuh Bang, kayak itu ajaran Lukas itu sama Nabi Isa itu mana yang lebih dulu Bang? Sampai Nabi mereka- Isa. Nabi Isa yang lebih dulu ya Bang ya? Iya. Kan mereka yang menceritakan tentang Nabi Isa menggunakan bahasa Yunani. Yang mereka ceritakan itu Nabi Isa, tapi dalam bahasa Yunani dengan pola yang mereka gunakan di dalam mengabarkan berita yang dia kumpulkan, gitu. Oke, ada lagi teman-teman, silakan. Hei, halo, 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 semangat malam. Hei, itu malah asah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Salam dari Mamuju, Bang Zuma. Oke, thank you. Masya Allah. Mamuju. Iya. Lebaran di mana kemarin anu? Di Makassar Ji. Moderator. Di Makassar Ji. Tidak kemana-mana Ji. Di sini Ji kasihnya ya. Di Makassar. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Lama rupa. Ayo teman-teman, kalau masih ada yang ingin berdiskusi silakan. Yang pasti tema ini kita udah menguraikan dan sudah ada beberapa teman kita yang Kristen naik, ya kan ya. Tapi yang kita lihat, tengoklah kan bagaimana mereka Halo, selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ada yang mengatakannya, silakan. Minal aidin wal faizin, maaf dan batin. Minal aidin wal faizin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Semangat terus Bang Zuma.
Semangat terus saudaraku, makasih. Masya Allah, luar biasa memang. Jadi kita sederhana ya, kalau misalnya kita ingin mencari siapa pengikut Yesus palsu ini. Tengok yang asli. Maksudnya apa tuh? Tengok yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Apa ajarannya? Mingguan atau Sabtuan? Makan babi atau tidak makan babi? Sunat atau tidak sunat? Satu Tuhan atau tiga Tuhan? Taurat atau perjanjian baru? Sederhana sebenarnya. Dan teman-teman kita yang terpelajar pun, maksudnya yang mengerti Bible pun tahu, ini Bang Suma mau bongkar-bongkar lagi nih. Semakin ketahuan deh kita. Ya karena pola yang mereka bangun dalam perspektif keberagamaan dan praktik ritual yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran Yesus yang datang ke tengah-tengah kaum Yahudi Bani Israel. Berbeda. Kristen sendiri tidak mengajarkan Kristen kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Hasibuan, kumaha damang. Salam dari Medan, dari Sumatera Utara dari semua. Masya Allah, luar biasa. Iya. Gimana? Wik. Kodong, Kak Masih. Baru kita mau didoakan semoga kita berjodoh, diturunkan. Dinda Fandi ini cemburu aja. Giliran kayak gitu langsung diturunin. Kalau yang lain dibiarkan tinggal. Yang bertato tadi itu hampir berjam dibiarkan tinggal. Giliran yang kayak gini langsung tepat, langsung diturunin. Jadi teman-teman sekalian, ya kita lihat ya dan kita menyaksikan betapa teman-teman kita dari non-muslim ketika membahas tentang Yesus Kristus ini, entah mereka pura-pura bingung atau apa gitu, saya sendiri menilai bahwa mereka mencoba untuk menghindar. Padahal kalau kita melihat apa yang ada di dalam kitab mereka, itu cerminan bahwa Yesusnya melakukan satu tradisi keagamaan sebagai seorang Yahudi, bukan sebagai seorang Kristen. Pengikutnya pun pada masanya itu mempraktikkan ala Yahudi, bukan ala Kristen. Nah ini yang teman-teman sekalian, khususnya orang Kristen harus cermati. Wah, apa yang mereka lakoni hari ini itu tidak sama dengan apa yang dilakoni oleh Yesus pada saat Yesus penginjilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh Bang Cuma? Dari mana ini Bang? Saya dari Jawa Timur. Katolik, Protestan? Muslim Bang. Oh ya, ya. Ada yang ingin disampaikan? Bang Handi lincah kali bah. Keren. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ngundang mereka kan ya, membahas tentang pengikut Yesus palsu. Harusnya mereka itu mulai sadar. Loh, kami terindikasi Yesus palsu ya, pengikut Yesus palsu ya. Ya telah Allah itu. Bagaimana Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Tengoklah tradisi-tradisi di dalam keagamaan, saudara. Siapa yang Anda ikutin? Siapa yang Anda ikutin dengan apa? Dengan pola keagamaan seperti yang sekarang. Yang Anda ikutin itu siapa? Coba. Siapa yang Anda ikuti dengan makan babi? Yesus kah? Di
mana Yesus mengajarkan makan babi? Ibadah minggu, Yesus kah? Yesus kah yang melakukan itu? Jadi itu yang kemudian harus direnungkan oleh saudara-saudara kita. Mereka melakukan apa yang ada dalam agamanya hari ini, apakah sesuai dengan ajaran Yesus? Kan begitu. Iya kan? Kalau tidak sesuai, ya harusnya sekarang sudah mulai sadar. Oh iya juga ya. Kan ini. Kok nggak ada temanya ya? Aku udah nulis padahal. Di layarku ada. Di layar teman-teman nggak ada. Pengikut Yesus palsu. Yesus asli cerminan ajarannya Kristen apa Yahudi? Yahudi. Sinagoge atau gereja sinagoge? Makan babi atau tidak makan babi? Tidak makan babi. Bersunat apa tidak bersunat? Bersunat. Sabtu apa minggu? Sabtu. Satu Tuhan apa tiga Tuhan? Satu Tuhan. Sholat atau nyanyi? Sholat, sujud. Jadi dari sana teman-teman akan berpikir yang nalarnya sampai, bukan yang ngamuk-ngamuk. Oh, kita ini sebenarnya ya sebenarnya gitu loh. Karena Yesus ketika kita dudukkan pada pola keagamaan, dia Yahudi, bukan Kristen. Berarti Kristen ini pengikut siapa? Kan gitu teman-teman. Kristen ini pengikut siapa? Kalau ternyata Yesus itu pengikut orang Yahudi, tradisi Yahudi yang dilakoni dalam beragama, tempat ibadahnya di sinagoge, bacaan-bacaannya adalah kitab Tanak, hari ibadahnya adalah Sabtu, makanannya juga tidak ada babi, dan dia juga bersunat, maka dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Kristen, dan dia bukan Kristen, dan dia bukan pengajar Kristen, dan dia juga bukan yang mendirikan Kristen. Berarti yang mengaku di luar Yahudi mengaku pengikut Yesus ini, Yesus yang mana yang mereka ikuti dengan pola keagamaan di luar Yahudi? Kalau Yesus kan ajarannya Yahudi, praktisi Yudaism. Itu kalau Yesus. Nah, ada saudara Kristen melakukan satu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Yesus. Mereka ini mengaku pengikut Yesus. Pengikut Yesus katanya. Yesus yang mana? Gitu loh. Nah itu, Yesus yang mana? Iya kan? Menarik ini teman-teman sebenarnya. Cuman saudara Kristen kita, ya kalau nggak datang ngamuk, ya datang pamer blow-onnya di sini. Oke, saya kira begitu untuk sementara sahabat-sahabat sekalian. Besok insya Allah kita akan jumpa lagi ya. Apakah tema ini masih kita lanjutkan besok atau gimana? Tema ini atau kita ganti? Iya, mereka nggak terima dengan tema ini, mereka berat gitu. Mereka sangat berat. Padahal ini simple. Pengikut Yesus palsu. Siapakah dia? Non Yahudi yang mengaku pengikut Yesus. Kan gitu. Nah, besok kita akan bahas tema ini dilanjutkan atau kita ganti tema baru. Kita ganti dosa waris gimana? Bahas tema dosa waris. Kalau dosa waris terlalu jauh. Tapi kalau teman-teman mau membahas itu boleh. Ya terlalu mengguncang memang ini. Karena pengikut Yesus asli Yahudi. Sementara mereka bukan Yahudi. Berarti mereka pengikut Yesus yang mana? Kan cuma ada dua. Asli ada yang palsu. Yang asli pengikutnya Yahudi. Yang lainnya ini yang Oke. Temanya Yesus Muslim. Baik. Satu usulan yang baik. Gimana yang lain? Setuju nggak? Yesus adalah Muslim. Dosa waris. Salib adalah karya iblis. Itu udah pernah dibahas itu.
Yang mana? Salib karya iblis atau apa ini? Dosa waris saja. Ya besoklah kita lihat ya teman-teman. Yang pada intinya tujuan kita bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menyadarkan mereka supaya mereka ini sadar bahwa ternyata Yesus itu tidak mengajarkan hal yang mereka lakoni hari ini. Oke? Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Besok jumpa lagi kita ya. Ya, istirahat, jangan terlalu setiap malam juga begadang. Kita istirahat. Besok kita lanjut lagi. Ya, saudara-saudaraku, terima kasih yang di YouTube juga, terima kasih. Ya, Anda lihat mataku merah kan, udah ngantuk aku kan. Sebenarnya aku bicara ini sudah tertidur loh, tidur. Oke? Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.